Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Sareza. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang BUD. Kira-kira apa sih BUD itu? Nah, yuk ikutin videonya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini dengan tekan tombol merah di bawah, karena channel ini akan membahas tentang dunia farmasi, dunia kesehatan, dan traveler. Nah, kira-kira di sini ada nggak sih orang-orang yang suka mengumpulkan obat-obatan? Atau bila kalian sudah sembuh dari sakit, ada sisa obat, apakah kalian masih menyimpannya untuk digunakan untuk periode sakit berikutnya? Nah, contohnya mama saya biasanya apabila ada anak-anaknya yang sakit kemudian sudah sembuh, mamaku biasanya menyimpan obat-obat tersebut di kotak obat. Nah, kira-kira sampai kapan sih obat tersebut bisa digunakan? Apakah sampai tanggal expired yang tertera pada kemasan tersebut? Atau ada expired khusus bagi obat-obatan yang sudah dibuka? Jangan sampai kita mengkonsumsi obat malah bersifat toksik atau beracun bagi tubuh kita sehingga kita tambah sakit bukannya malah tambah sembuh. Maka dari itu yuk ikutin videonya sampai selesai. Dari tadi kita membahas tentang expired suatu obat. Nah, kira-kira apa sih expired suatu obat itu? Nah, expired suatu obat adalah kondisi di mana obat tersebut dijamin stabilitasnya oleh industri farmasi selama penyimpanannya masih sesuai, sehingga obat-obatan tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi serta tidak bersifat toksik atau beracun bagi tubuh kita. Nah, yang perlu kalian ketahui, ketika obat sudah dibuka dari kemasan primernya, kemasan yang bersentuhan langsung dengan obatnya, maka expired obat tersebut berubah menjadi yang namanya BUD atau Buy and Use Date. Nah, apalagi sih Buy and Use Date itu kok banyak banget ya kata-kata di farmasi. Nah, perubahan tanggal expirednya ketika obat tersebut dibuka dari kemasan primernya, hal ini dikarenakan obat tersebut sudah terpapar yang namanya oleh udara, kemudian oleh matahari, kemudian lain sebagainya yang dapat merusak stabilitas obat tersebut. Karena stabilitasnya berubah, obat tersebut membutuhkan yang namanya Buy and Use Date untuk mengetahui sampai kapan obat tersebut layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, kita sebagai tenaga teknis kefarmasian dan apoteker harus menjelaskan terhadap pasien tentang Buy and Use Date ini. Karena kita yang bertanggung jawab terhadap obat-obatan. Nah, di sini saya membagi Buy and Use Date-nya menjadi 3, yaitu sediaan jadi, kemudian sediaan racikan, dan sediaan khusus. Nah, kita membahas dulu yang namanya sediaan jadi. Nah, di sediaan jadi itu ada yang namanya tablet. Nah, apabila tabletnya seperti ini, nah, kalau tablet seperti ini, selama kemasan primernya belum dibuka, jadi dia aman dan bisa digunakan sampai tanggal expirednya. Apabila sudah dibuka, maka obat tersebut bertahan. Apabila expirednya di sini kurang dari 1 tahun, maka mengikuti tanggal expired tersebut. Dan apabila lebih daripada 1 tahun, maka bisa atau BUD-nya yaitu mengikuti 1 tahun tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk yang kemasan jadi yang botolan, kemudian semi solid seperti sediaan salep, kemudian sediaan konstruksi. Apabila expirednya kurang dari 1 tahun, maka ikut expired 1 tahun tersebut. Apabila expirednya lebih daripada 1 tahun, maka expirednya BUD-nya yaitu 1 tahun tersebut. Jadi maksimal penggunaannya yaitu 1 tahun. Dan kemudian untuk sediaan tetes mata. Nah, apabila sediaan tetes mata itu kan ada 2, ada yang extra dose, ada yang mini dose. Kalau yang extra dose itu dia bisa digunakan atau BUD-nya yaitu sekitar 1 bulan setelah obat tersebut dibuka. Dan apabila bentuknya yaitu kemasan mini dose atau obat tetes mata yang kecil-kecil itu, dia expirednya yaitu 2 hari setelah kemasan tersebut dibuka. Dan apabila kemasan yang lainnya tidak dibuka, yaitu mengikuti tanggal expired pada obat tersebut, seperti itu. Kedua yaitu sediaan racikan. Nah, sediaan racikan ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada puyer. Nah, seperti kita tahu atau serbuk terbagi. Atau juga ada yang racikan kapsul. Nah, racikan kapsul ini sama. Jadi apabila
kurang dari 6 bulan BUD-nya, maka mengikuti Buy News Date tersebut. Dan apabila lebih daripada 6 bulan, maka 25% dikali tanggal expired terdekat dari racikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya sirup kering. Apabila kurang dari 6 bulan, maka expirednya akan mengikuti tanggal expired obat tersebut. Dan apabila lebih daripada 6 bulan, maka 25% kali sisa expired bulan tersebut. Nah, nanti saya akan menjelaskannya lebih lanjut tentang cara menghitung BUD ini. Dan apabila sirup kering bentuknya kayak gini ya, contohnya, nah ini kan ada amoxan. Nah, kalau amoxan ini kan sirup kering. Nah, kalau sudah direkonstruksi, biasanya kalau sirup kering yaitu sekitar 14 hari untuk layak konsumsinya atau BUD-nya. Tapi khusus ini karena ini termasuk golongan antibiotik, jadi BUD-nya yaitu 7 hari maksud saya. Tapi biasanya dalam waktu 7 hari ini sudah habis kalau misalkan konsumsinya rutin. Karena antibiotik biasanya harus dihabiskan seperti itu. Dan untuk yang krim racikan seperti ini, nah kalau krim racikan seperti ini biasanya expirednya yaitu sekitar 30 hari dari tanggal peracikan. Seperti itu. Sediaan-sediaan khusus yaitu ada yang namanya insulin pen. Jadi insulin pen itu kayak gini. Di sini ada insulin pen merek Humalog. Nah, mereknya Humalog. Kemudian kayak gini. Nah, biasanya kalau insulin pen kayak gini disimpannya di kulkas yaitu atau suhu dingin yaitu sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan apabila sudah digunakan atau dibuka, maka penyimpanannya tidak lagi di kulkas karena biasanya banyak tenaga kesehatan yang masih menyuruhnya untuk menyimpannya di kulkas. Dan biasanya BUD-nya setelah dibuka yaitu sekitar 28 hari pada suhu ruangan. Jadi apabila ini sudah dibuka dan sudah digunakan, disimpan di suhu ruangan tidak lebih dari 30 derajat Celcius dan terhindar dari matahari langsung. Nah, walaupun BUD-nya belum habis, tapi apabila sediaannya sudah rusak, maka sediaan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, biasanya sediaan rusak itu ada ciri-cirinya apa aja sih? Nah, biasanya warnanya sudah tidak rata, kemudian baunya sudah tidak sesuai dengan yang aslinya, kemudian rasanya pun berbeda seperti itu. Misalkan sirup rasanya juga sudah aneh dan tidak layak untuk dikonsumsi, sebaiknya dibuang saja daripada menimbulkan efek negatif pada tubuh kita. Sekian informasi yang dapat saya berikan terkait Buy News Date atau Must Expired yang bagi barang-barang yang sudah dibuka. Saya Rivalsa Reza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rivalsa Reza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.